selamat pagi dan salam kenal semuanya. Nama saya Made Gita Nadia dan saya adalah penanggung jawab dari mata kuliah pengantar bisnis di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, Surabaya. Saya bersama rekan saya, Haris Prasetya Ramandika, akan menjelaskan tentang mengenai dasar-dasar bisnis, kemudian lingkungan di sekitar bisnis, etika dalam menjalankan bisnis, bagaimana mengambil keputusan dalam bisnis, hingga manajemen mulai dari manajemen keuangan, manajemen sumber daya manusia, manajemen pemasaran, hingga manajemen operasional yang ada di dalam lingkungan bisnis. Semoga kiranya kita bisa sama-sama belajar memahami apa itu bisnis dan semoga juga mata kuliah ini bermanfaat bagi kita semua. Mari kita mulai dengan modul 1, dasar-dasar bisnis. Pasti dari kita sering mendengar tentang bisnis. Apa sih bisnis itu? Yang ada di bayangan kita begitu mendengar bisnis, mungkin berpikir perusahaan besar, Bank Mandiri, Unilever, BCA, atau mungkin juga pedagang di pasar, usaha kecil menengah. Betul, mereka semua adalah bisnis. Tapi apa definisi paling mendasar dari bisnis itu? Bisnis adalah usaha terorganisir dari satu atau lebih orang untuk memproduksi dan menjual barang dan jasa yang memuaskan kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan keuntungan. Jadi, intinya yang pertama, bisnis itu adalah usaha yang terorganisir. Harus dipersiapkan dari perencanaannya, dari pelaksanaannya, sampai evaluasinya. Kemudian juga dilakukan oleh satu atau lebih orang. Jadi satu orang pun menjalankan bisnis itu bisa. Kemudian juga memproduksi, menjual barang dan jasa yang memuaskan kebutuhan masyarakat. Inti dari memuaskan kebutuhan masyarakat adalah supaya kita tahu permasalahan apa yang ada di masyarakat dan bagaimana kita sebagai pebisnis menawarkan solusi kepada masyarakat yang tentunya juga bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Kalau bisnis kita tidak berguna, tidak diterima dengan masyarakat, apa gunanya? Karena tujuan terakhir dari bisnis adalah untuk memperoleh keuntungan. Memperoleh keuntungan bukan sekedar masalah harus laba atau harus cuan bisnisnya. Tidak, bisnis itu memiliki banyak varian yang lebih luas dari sekedar keuntungan. Tapi mengapa keuntungan itu penting? Karena bayangkan, Anda menjual barang mendapat Rp100.000. Tapi biaya produksinya Rp80.000. Nah, berarti Anda memperoleh keuntungan sebesar Rp20.000. Nah, keuntungan Rp20.000 ini harus disimpan, disisihkan untuk upaya membesarkan bisnis ke depannya. Jadi misalnya sudah 4 hari berjualan, profit yang terkumpul sudah sebesar Rp80.000. Nah, di hari kelima, Anda sudah bisa memproduksi dengan biaya Rp160.000 alias 2 kali lipat dari skala produksi sebelumnya. Itulah tujuan utama dari laba, untuk memperbesar bisnis dan juga untuk memastikan bahwa bisnis itu tetap berlangsung. Bayangkan kalau misalnya biayanya Rp80.000, tapi penjualannya hanya Rp60.000. Anda akan rugi Rp20.000. Jangankan meneruskan bisnis, untuk esok hari saja uangnya hanya Rp60.000, tidak cukup untuk melakukan produksi di keesokan harinya. Maka bisnis yang merugi terus-menerus akan berakhir pada kebangkrutan. Maka laba bukan hanya sekedar tujuan yang harus dicapai, tapi lebih ke arah untuk memastikan keberlangsungan dari bisnis. Dan bisnis harus memperhatikan para pemegang kepentingan di sekitarnya. Ada pemegang kepentingan dari lingkungan internal dan pemegang kepentingan dari lingkungan eksternal. Lingkungan internal contohnya adalah para pegawai, para manajer di dalam satu perusahaan. Sedangkan para pihak eksternal sangat luas, mulai dari masyarakat di sekitar, pembeli, supplier, pemasok, distributor, hingga pemerintah. Para pemegang kepentingan ini adalah mereka yang terdampak dari keputusan bisnis, sehingga mereka disebut memiliki kepentingan terhadap bisnis. Demikian untuk modul pertama. Kita akan ketemu di modul berikutnya.